Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di saat ini untuk Influenco ya dok ya. Terima kasih Terima kasih juga sudah mau datang di sini ya, dok. Ya, demikian yang kami bisa sampaikan. Salam sehat dok. Salam sehat. Halo, selamat sore pemirsa TVRI Maluku di mana saja Anda berada. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat saja, baik-baik saja. Senang sekali sore hari ini saya Monika Sipala kembali hadir ke ruang informasi Anda dalam program Dialog Maluku Bicara. Seperti biasa dalam 1 jam ke depan kami akan membahas berbagai isu-isu menarik dan tentunya informatif bagi kita semua. Seperti kita ketahui bersama nih pemirsa, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi penyuluh anti korupsi di BPSDM Provinsi Maluku pada bulan Juli dan juga Agustus tahun 2023. Dan telah terbentuk adanya Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Maluku. Nah, apa saja penyuluh anti korupsi dan seperti apa tugasnya nih? Telah hadir di studio TVRI Maluku untuk membahas tema besar kita di sore hari ini, pengenalan pendidikan anti korupsi dan penyuluh anti korupsi di Maluku. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Yang pertama kita ucapkan selamat sore, selamat datang kepada Bapak Muhammad Rofi Haryanto selaku Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK RI. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Yang kedua ada Ibu Rohana Fabanyo selaku Widya Iswara BPSDM Maluku dan juga Koordinator Forum Penyuluh Anti Korupsi Energi Timur atau Paket Maluku. Halo Ibu. Halo Ibu Monik. Salam sehat. Sehat selalu. Aduh, senang sekali nih lihat senyumnya Ibu Ona sore ini. Cantik. Cantik betul Ibu ya. Next ada narasumber kita yang ketiga, Bapak Ode Abdurrahman selaku dosen FKIP Universitas Patimura dan juga selaku anggota Forum Penyuluh Anti Korupsi Energi Timur atau Paket Maluku. Halo, selamat sore Pak, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang. Salam sehat. Waalaikumsalam. Salam sehat. Terima kasih sudah hadir bergabung bersama TVRI Maluku tentunya untuk mengedukasi dan mensosialisasi terkait dengan topik kita hari ini. Saya mau mulai dari yang pertama Pak Rofi dulu. Izin Siap. Pak, untuk program penyuluh anti korupsi, sebenarnya apa sih program penyuluh anti korupsi itu? Boleh izin untuk memberikan salam dulu Boleh, para pemirsa? silakan, Pak. Oke. Hukum mewajibkan kita untuk patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan salam sehat untuk kita semua. Jadi Mbak Monik, terkait dengan penyuluh anti korupsi, ini sebenarnya merupakan bagian dari strategi besar Indonesia dalam memberantas korupsi. Jadi dalam pemberantasan korupsi, Indonesia mengenal dengan yang sebutannya Trisula pemberantasan korupsi. Jadi ada 3 strategi dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah bagaimana orang takut melakukan korupsi. Nah ini kita sebut dengan nama strategi penindakan, yaitu membuat efek jerah, sehingga orang takut melakukan korupsi. Lalu yang kedua adalah bagaimana orang tidak bisa melakukan korupsi. Nah ini yang kita sebut dengan nama strategi pencegahan. Bagaimana sistem kita buat sebaik mungkin sehingga celah-celah orang melakukan korupsi itu tidak bisa. Dan yang ketiga, ini adalah strategi yang sifatnya maraton dan hasilnya nanti jauh ke depan. Yaitu adalah bagaimana orang tidak ingin melakukan korupsi. Inilah yang kita sebut dengan nama strategi edukasi. Nah 3 strategi inilah yang dianut oleh Indonesia, dalam hal ini terutama oleh KPK, dan ini juga sejalan dengan yang namanya arahan dari pimpinan negara kita, Bapak Presiden, dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di tahun 2020, bahwa ada 3 agenda besar dalam pencegahan korupsi. Yang pertama perbaikan regulasi, yang kedua reformasi birokrasi, dan yang ketiga nih, ini sesuai sekali dengan peran kami sebagai penyuluh anti korupsi, yaitu bagaimana memasyarakatkan nilai-nilai anti korupsi begitu. Nah, dari hal itu Bapak Ibu sekalian para pemirsa, sesuai dengan undang-undang juga
bahwa yang disebut dengan pemberantasan korupsi adalah upaya penindakan, pencegahan, dan melibatkan masyarakat. Kata kuncinya di situ, ada 3. Pencegahan, penindakan, dan pelibatan masyarakat. Nah, tentunya KPK tidak bisa sendirian dalam memberantas korupsi. Tentunya korupsi ini adalah musuh bersama. Untuk itu makanya KPK bergandeng tangan dengan siapapun, termasuk dengan masyarakat, dengan orang-orang yang luar biasa yang bisa berperan dalam memberantas korupsi sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, kami dari Kedeputian Pendidikan, terutama kami dari Lembaga Sertifikasi Profesi, agar orang bisa melakukan pemberantasan korupsi melalui strategi edukasi, maka kami mencari orang-orang baik, orang-orang berintegritas, orang-orang yang memiliki kompetensi sebagai penyampai materi anti korupsi untuk menjadi bagian dari gerbong pemberantasan korupsi melalui strategi edukasi. Itulah yang kita sebut dengan nama penyuluh anti korupsi. Begitu Mbak latar belakangnya. Baik sekali. Saya mau lanjut dulu ke Ibu Ona ya, Ibu Ona. Ini udah tahun keberapa nih Ibu bergabung bersama KPK untuk menjadi penyuluh anti korupsi? Oh ya, terima kasih Ibu Monik. Saya 2020 bergabung. Waktu itu kita itu baru 7 orang. 2022 kita bentuk forum di Maluku yang namanya Penyuluh Anti Korupsi Energi Timur. Itu 2022 dengan jumlah 7 orang yang tersebar di kabupaten dan di provinsi. Lanjut untuk 2023 kemarin Juli kita sertifikasi jalur pengalaman ya Mas Tarof ya. Ya. Itu terjaring 20 orang. Alhamdulillah, dan kemarin dan sekarang lagi jalan itu sertifikasi jalur pendidikan diklat itu 34 orang. Betul Mas? Jadi insya Allah mudah-mudahan kita 54 orang. Amin. Ada targetnya untuk di Indonesia Timur berapa banyak jumlah penyuluh yang tersertifikasi, Bu Ona? Semakin banyak semakin bagus. Tidak ada target tapi semakin banyak semakin bagus. Kalau bisa semua warga Indonesia adalah sebagai penyuluh anti korupsi. Wow. Termasuk Mbak Monik, termasuk teman-teman di TVRI. Iya. Baik sekali, akan saya pertimbangkan. Iya Ibu. Tapi memang jadi pengalaman menjadi seorang penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi itu apakah menyenangkan atau justru terbebani atau merasa gimana Ibu Ona? Enak sekali. Apa tuh yang enak? Istilahnya gini, iman, izin Master, iman, imun anti korupsi. Menjadi rem untuk kita tetap berintegrasi, tidak melakukan di luar sesuai yang tidak sesuai aturan. Menjadi pribadi yang menjadi role model untuk teman-teman di sekitar kita, lingkungan sekitar untuk bagaimana kita jujur, disiplin, peduli, sederhana, bertanggung jawab, adil, bekerja keras. Sehingga orang-orang itu cenderung untuk tidak bisa melakukan yang namanya praktek korupsi. Seperti itu. Oke. Wow, Ibu Ona luar biasa tergabung tahun 2020 lalu sampai sekarang menjadi penyuluh tersertifikasi dan masih ingin lagi untuk meng-hire teman-teman ya. Tetap. Oke. Itu Ibu Ona nih, kita kenalan dengan Pak Ode selanjutnya. Tadi kalau Ibu Ona gabung tahun 2020 Pak. Ya. Kalau Pak Ode sendiri tahun berapa nih, Pak? Terima kasih. Saya itu tersertifikasi baru 1 bulan yang lalu. Jadi ada jalur-jalurnya itu, jalur pertama, kemudian jalur muda ya. Kebetulan saya yang di mudanya. Jenjang muda. Dan alhamdulillah saya juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman para guru, pengajar yang lain. Dan instansi terakhir yang kita bisa ajak kerjasama itu Balai Guru Penggerak. Tempat komunitas saya datang di Ikatan Guru Indonesia, kebetulan saya juga berinteraksi dengan teman-teman guru se-Maluku. Jadi kami itu sering mengadakan agenda tapi belum sampai ke luring tatap muka karena kondisi tempat kita ya, demografis, geografis wilayah yang punya rentang kendali yang cukup jauh. Tapi kita masih mulai dengan bagaimana mengajak teman-teman dekat. Jadi membangun trust itu memang sulit kalau di tempat kita. Mereka ingin melihat contoh dulu, role model dulu. Kalau kita bisa mampu mengimplementasikan ke diri kita pribadi, keluarga, teman-teman dekat, mungkin teman-teman yang lain juga bisa mengikuti langkah-langkah kita ini. Terutama sebenarnya kalau kita di akademisi di kampus, ingin sebenarnya di semester baru mungkin, karena ini kita baru mulai, mungkin ingin kita aplikasikan ke dalam, mungkin dimulai dari mata kuliah, kalau pendampingan yang kami selama ini di sekolah, diinsersi di dalam mata pelajaran muatan lokal misalnya, atau ada strategi model pembelajaran yang mungkin
tanpa harus diajarkan bahwa ini jujur itu adalah apa begitu ya, tapi ketika melakukan praktik baik istilahnya atau best practice tertentu, itu di bagian akhir dari kegiatan itu mereka sudah tahu, oh yang tadi itu namanya jujur, yang tadi itu disiplin. Jadi tidak perlu diajarkan secara tekstual atau literal. Betul. Nah, Jadi itu ada sebenarnya model. yang ingin kita kita bangun, bahwa untuk mengajarkan positif disiplin dari peserta didik kita atau siswa, dimulai dari guru, dimulai dari sekolah, itu tidak perlu diajarkan secara tekstual, tapi dihadirkan dalam ekosistem lingkungan belajar yang kita bisa desain. Ya, ini beruntung kita ketemu dengan teman-teman guru yang punya integritas yang tinggi. Bahkan tadi seperti disampaikan Mas Rofi, mereka sudah rela tidak dibayar untuk Betul sebuah sekali. gerakan massal ini ya. Dan itu kalau di Ikatan Guru Indonesia, komunitas yang saya dampingi, bukan barang baru. Kita udah berjalan bertahun-tahun dan tidak pernah menanyakan ini ada sesuatu. Mereka ingin hanya mampu berbagi ya, karena Betul sekali. ada motonya itu sharing and growing together. Betul. Jadi itu mari kita berbagi dan bangkit, berbagi dan tumbuh bersama. Ya. Itu yang ingin kita bangun juga di penyuluh anti korupsi. Mungkin Seperti itu. Master Ode memang Baik. baru tersertifikasi bulan yang lalu. Iya, Namun iya. interaksi dengan KPK sudah Sudah lama lama. sekali. Wow. Jadi ketika beliau di Ikatan Guru Indonesia, kita selalu bekerja sama, berkolaborasi. Bagaimana guru-guru itu bisa juga menyampaikan materi anti korupsi. Dan alhamdulillah di tahun 2016 KPK memiliki bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja, dengan BNSP dan juga stakeholder anti korupsi lainnya, kita menyusun yang namanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Penyuluh Anti Korupsi, SKKNI. Jadi sudah ada standarnya begitu. Jadi bagi siapapun penyampai materi anti korupsi itu ada standarnya. Oke. Nah, dari Semacam standar modul lalu diberikan sekali. begitu ya Pak Jadi ya? standar yang berlaku secara nasional itu bisa untuk pelatihan, bisa juga untuk sertifikasi Wow, begitu. baik Dan sekali. alhamdulillah orang-orang baik di seluruh Indonesia itu banyak, gitu ya. Sangat banyak orang-orang yang memang memiliki kompetensi anti korupsi, berintegritas, dan dia mau berjuang begitu. Tadi di awal kami sudah diskusi dan juga sama Mbak Monik bahwa ini adalah gerakan voluntary, tidak dibayar gitu. Wow. Tapi memang panggilan jiwa untuk bagaimana bersama-sama memberantas korupsi di Indonesia. Gitu, gitu Mas Arman. Menarik sekali Pak Rofi. Berikutnya nih Pak, kenapa sih seorang penyuluh anti korupsi itu harus punya sertifikat atau tersertifikasi? Alasannya apa Pak? Jadi sebenarnya sertifikasi itu bukan suatu ujian ya, tapi sertifikasi itu adalah pengakuan atas kompetensi seseorang begitu. Apakah kompetensinya itu, keilmuannya itu sesuai dengan standar nasional atau tidak begitu. Sebenarnya kita tidak mewajibkan seseorang yang akan menyampaikan materi anti korupsi itu harus tersertifikasi, tidak. Sertifikasi itu hanya sebagai pengakuan ataupun legalitas terhadap kompetensi yang dimiliki. Dan kita ingin dalam proses penyuluhan itu sesuai dengan standar dan itu efektif serta masuk ke dalam kelompok sasarannya begitu. Makanya akhirnya kenapa KPK bersama dengan stakeholder anti korupsi bersama-sama melakukan konvensi terkait dengan apa saja standar sebagai penyuluh anti korupsi, dan itu yang kita pedomani untuk dilaksanakan pelatihan dan juga sertifikasinya begitu. Dan juga kita ada kode etiknya Mbak. Jadi bagi para penyuluh ini, karena beliau ini menyampaikan materi anti korupsi, maka harus menjadi role model begitu. Maka harus menjadi contoh begitu. Dan maka harus ketat sekali pemilihannya. Tidak sembarang orang bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Selain dia memiliki kemampuan menyampaikan materi, dia memiliki kemampuan penguasaan materi anti korupsi, dan juga beliau pastinya harus berintegritas. Kan tentunya kita membersihkan sesuatu dengan harus dengan sapu yang bersih tentunya. Seperti itu Mbak. Wow, gimana udah mulai tertarik untuk menjadi penyuluh anti korupsi yang tersertifikat? Nah, kita tanya dulu sama Ibu Ona di pengalamannya. Next, Ibu Ona, kenapa sih sampai ingin bergabung menjadi penyuluh anti korupsi? Padahal tidak dibayar. Kenapa tuh Ibu Ona? Bahasa kerennya tuh enak aja gitu. Panggilan hati gitu. Panggilan hati enak aja gitu. Kayak wah, gue ini jadi contoh loh. Lu mau baik ikut gue dong gitu kan, bahasa kerennya gitu. Pertama itu kebetulan saya di Widya Suara yang tugas sehariannya itu Dikjati, mengajar dan melatih ASN. Kita mulai dari manajerial. Jadi saya biasanya tuh pengalamannya tuh dari mulai Latsar CPNS, itu kita berakhlak, kita kasih materi, dalamnya itu ada akuntabel. Nah itu.
enak sih ketika menyampaikan, mengajak, memotivasi peserta Latsar itu bagaimana menjadi seorang ASN yang berintegritas sampai dengan kepemimpinan, baik itu kepemimpinan tingkat 4, tingkat 3 sampai dengan tingkat 2, PKP, PKA dan PKN. Tetap terus masif setiap kegiatan pelatihan kita selalu menyampaikan materi anti korupsi. Di luar itu di teknis juga, di kesehatan juga masif terus. Selalu dan enak ketika menyampaikan, aduh plong sekali gitu, enak. Jalan tuh nggak ada beban gitu. Ini gue loh integritas, lu mau nggak gitu. Bahasa kerennya seperti itu. Enak aja gitu. Tapi merasa terbebani nggak Ibu Oh, Ona untuk enggak. menjadi contoh role model? Like semua mata menuju pada Ibu Ona Enggak. ya kan? Kalau yang bagus-bagus saya suka dilihatin. Sekarang umurnya udah tua tapi suka dilihatin. Baik, jadi sejauh ini memang selalu memegang integritas itu ya untuk Wow. menjadi contoh teladan, dan di lingkungan kerja pun apa dampaknya setelah Ibu Ona menjadi seorang penyuluh anti korupsi yang tersertifikat? Iya. Izin Ibu, kami itu tadinya tuh 2022 ya, itu cuma 2 orang di BPSDM. Berjalannya waktu, teman-teman lihat, wih, master, kita kalau di penyuluh tuh dipanggilnya master, wih master, hebat. Saya tinggalnya tuh 40 kilo dari ujung pulau Ambon itu, di Liang, kantor di Poka, 40 kilo. Kalau pagi kan jauh, Dari ujung sampai ujung ya? dari ujung sampai ujung. Waduh gimana nih kan terlambat. Takutnya kalau buru-buru kan ada apa-apa. Udah nekat aja ngekos kan. Ngekos dong. Ngekos supaya jangan terlambat kan. Setiap hari begitu, sudah bertahun-tahun seperti itu. Belum ada sertifikasi tapi memang sudah dari dulu seperti itu. Jadi pas ada sertifikasi, wah lega lagi gue punya rumpi gitu kan. Kan selama ini kan udah contoh, oh ya disiplin. Enak aja, nggak dibayar. Bilang, ya jangan macam-macam, itu ada penyuluh tuh. Akhirnya jadi kita sudah 7 orang di BPSDM yang jadi penyuluh dari jalur pengalaman, dan dari Diklat itu 3 orang. Udah 10 orang penyuluh di BPSDM. Enak. Luar biasa sih, apresiasi buat Ibu Ona. Wah ini bisa jadi yang berprestasi nih angkatan beliau nih Pak. Siap. Next kita mau dengar cerita dari Pak Ode nih Pak. Iya. Apa sih hal menyenangkan ketika menjadi seorang penyuluh anti korupsi yang sudah tersertifikasi? Kita baru merasakan ekspektasi ini, kesenangan ini baru sebulan ya, jadi mungkin belum terlalu banyak yang dialami, tapi sebenarnya kita sudah mulai gerakan volunteer ini di komunitas. Jadi di Ikatan Guru Indonesia itu kan sudah ada program yang mirip ya, bahkan kita sendiri itu melaunching komunitas sendiri, namanya Kompaks nih, pakai X belakangnya, itu komunitas pendidik dan penggerak berintegritas anti korupsi. Itu memang disematkan dalam komunitas belajar, jadi bukan komunitas yang umum ya. Biasanya disematkan dengan platform Merdeka Mengajar punya Kemdikbud, sehingga tercover dan terrecord sebagai bahan praktik baik di teman-teman di guru penggerak. Karena Kemdikbud itu di best practice-nya di guru itu harus terus-menerus melakukan rekaman aktivitas kegiatan pembelajaran yang terrecord bahwa dia sudah berdampak ke orang lain. Dan semenjak kita deklarasi itu sekitar 1 bulan lalu sebelum tuntutan sertifikasi, itu makin menarik, dan mereka itu banyak mau belajar. Bahkan kepala BGP kita, Balai Guru Penggerak, sempat ingin mengajak kita bertemu langsung ini. Bahkan saya bilang sebenarnya ada instrukturnya, cuman mungkin di saat-saat kegiatan pelatihan mungkin belum bisa diganggu. Tapi satu saat lah mungkin kita akan ajak Master Rafiq juga untuk berinteraksi, meskipun itu daring ya, virtual juga bisa. Yang jelas mereka tertarik karena selama ini mereka hanya mendengar dari orang ketiga, bukan orang langsung, tentang apa sih sebenarnya nilai-nilai anti korupsi dasar yang harus dipegang oleh pendidik. Karena selama ini kan di kita guru, pendidik di sekolah, di rumah itu masih samar-samar. Apa sih sebenarnya yang ditakutkan banyak orang ini? Rambu-rambunya ini seperti apa sehingga kok tanpa sadar tiba-tiba dengar viral di luar itu sudah ada yang keciduk padahal tidak merasa gitu kan. Setelah kita mengikuti jalur, kita kan belajar juga mandiri ya, yang asesor RPL itu namanya jalur pengalaman. Saya dan teman-teman yang lain itu ada istilah RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Itu kita belajar mandiri lewat kanal YouTube, lewat komunitas. Dan di sana baru kita tahu juga ternyata memberikan hadiah, bahkan mentraktir
atasan itu bagian dari gratifikasi. Iya. Dan banyak hal yang ternyata saya sendiri setelah mengikuti itu kok saya yang tersinggung gitu kan. Saya merasa diri Karena udah banyak mengalami ya Pak ya. sebenarnya yang ini kita sudah lakukan, tapi oke lah mungkin dari sini kita mulai berubah. Ya. Dan seperti biasanya istilah yang umum itu, kalau kita tidak dimulai dari hal-hal yang kecil, kita tidak mungkin bisa merubah ini. Jadi mungkin kalau saran saya, kawan-kawan penggerak hebat, pendidik, pengajar, para pemirsa di rumah yang juga mungkin guru, ya ingin merubah ini ya memang harus dimulai dari diri sendiri. Betul sekali. Dan harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan terutama Sekarang. kunci terakhir adalah dimulai dengan hari ini. Jadi kalau kita hanya menunggu besok baru mulai, ya mungkin telat. Usia kita tidak tahu. 1 jam, 2 jam berikutnya mungkin kita tidak tahu kapan kita selesai. Ya. Jadi ya itu pengalaman yang menarik bahwa kalau kita ingin meninggalkan sesuatu yang baik, ya bersegera apapun yang harus kita tinggalkan yang baik. Mungkin dengan masuk dengan jalur menjadi penyuluh ini adalah bagian dari sebuah pengabdian kami ya. Kami di para pendidik pengajar itu dulu mungkin ekosistem kita tidak terbangun seperti ini, Bu. Ya. Kalau kita diajak ngumpul dulu, guru-guru kita itu kalau ajak ngumpul kasih materi selalu ditanya, itu ada uang duduknya tidak? Nah, kalau sekarang sudah mulai, ini sudah mulai terbangun kalau di ekosistem Kementerian Pendidikan itu sudah mulai, kalau komunitas belajar hadir tidak pernah ditanya ada sesuatu tidak, tapi ditanya ada ilmunya tidak. Itu sudah mulai terbangun kalau di wilayah timur ya. Keren. Jadi memang dari sanalah kemudian kita masuk juga energinya sama. Ketika diskusi dengan Bu Ona sebagai koordinator paket ya penyuluh anti korupsi energi timur, saya bilang wah ini kayaknya cocok nih. Supaya kita bisa mengkombin kolaborasi ke depan, bukan saja di bagian ASN yang kita kuatkan, tapi juga di teman-teman program penggerak ya, di guru. Ya seperti itu. Jadi kita berharap, dan saya masih ingat itu tokoh nasional mengatakan bahwa jangan khawatir, sebenarnya orang-orang baik itu masih banyak. Ya, betul. Yang di antara banyak yang viral di TV, di media yang negatif, tapi pahlawan itu masih lahir dari bumi pertiwi kita. Jadi saya masih harap banyak yang bisa mengikuti jejak-jejak kita ke belakang. Bahkan tadi malam kita berkonsolidasi dengan teman-teman di komunitas kami di IG itu, di Kompak itu, bahkan setelah hari ini kita akan declare publikasi juga dengan para pemirsa. Mungkin setelah ini kita akan ajak seluruh para guru relawan kita, volunteer kita untuk dengan target hari ini mungkin 1.000 relawan untuk paksi, istilah dari penyuluh anti korupsi, untuk segera bergabung di penyuluh anti korupsi secara mandiri. Wow. Jalur pengalaman. Luar Jalur biasa. pengalaman. Iya. Mungkin seperti itu. Tadi kalau saya masih ngajak ya. Oh Kalau ya, sekarang harus Pak Ode wajib. ditantang. Ditantang, langsung sertifikasi. Iya, jadi emang langsung ya Pak ya, Iya. untuk proses hiringnya untuk Ikatan Guru Indonesia sendiri, Bapak punya target gitu ya Pak? Iya, kita target tahun ini bisa dapat 1.000 karena kita sudah tersistematif, terregistrasi, bahkan setiap pekan itu, setiap malam tuh pasti ada webinar yang online kan, yang terhubung dalam LMS, Learning Management System kita sangat rapi dan bisa dikonsolidasikan. Wow. Jadi 11 kabupaten kota sekarang terhubung, kemarin masih ada hambatan di KKT dan Maluku Barat Daya, tapi sekarang seiring sinyal sudah terhubung, sudah mulai nyambung itu. Iya. Luar Seperti itu. biasa Pak Ode. Pak Rofi gimana nih tanggapannya, ada prospek kerja, iya, penyuluh-penyuluh handal dari Indonesia Timur. Ada Ibu Ona dan juga Pak Ode. Semangat Gimana, ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Seperti yang disampaikan oleh beliau bahwa orang-orang baik itu sangat banyak sekali. Jadi saat ini penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi, yang terstandar nasional di Indonesia itu ada 3.000-an orang. Gitu. Ada 3.000-an orang dan mereka berkumpul di dalam forum-forum kedaerahan. Jadi setiap provinsi itu ada forumnya. Dan juga setiap asosiasi ataupun kementerian lembaga mereka berkumpul membuat forum. Sekarang sudah ada sekitar 41 forum. Dan forum ini dikukuhkan oleh pimpinan lembaga ataupun kepala daerahnya. Saat ini sudah ada 22 provinsi forumnya dikukuhkan oleh gubernur. Terus ada 6-7 yang sudah dikukuhkan oleh menteri. Dan juga ada beberapa forum lagi. Nah, adapun untuk di Maluku, kita rancang nanti insya Allah mudah-mudahan di tahun ini itu bisa kita kukuhkan dengan Pak Gubernur dan pimpinan KPK biasanya. Nah, orang-orang baik ini saling berkumpul dan saling bersinergi, Mbak.
Jadi biasanya sertifikasi itu kan hanya bagaimana kita menstandarkan kompetensi. Tapi kita tidak mau sebatas itu saja. Yang terpenting itu adalah RTL-nya. apa outcome dari program ini. Ya. Rencana Apa Rencana peran tindak lanjut. dari para penyuluh yang luar biasa ini ke masyarakat. Gitu. Itu yang terpenting. Jadi sebenarnya target kami tidak berdasarkan jumlah begitu ya, tapi kebermanfaatan penyuluh anti korupsi di masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Begitu Mbak. Baiklah, Pak Rofi, Ibu Ona, sama Pak Ode Iya. pasti sudah membuat masyarakat yang sementara menyaksikan nih jadinya kayak panggilan jiwaku mulai muncul nih. Apakah salah satunya ingin menjadi penyuluh anti korupsi tersertifikat yang juga bisa membawa dampak bagi lingkungan tempat kita semua kerja atau beraktivitas? Nah, kita penasaran nih. Kita akan bahas kira-kira apa saja persyaratan ataupun bagaimana cara untuk menjadi penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Itu untuk dunia. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Kembali lagi di Dialog Maluku Bicara dan masih dengan tema kita pengenalan pendidikan anti korupsi dan penyuluh anti korupsi di Maluku. Kita lanjut lagi dengan Pak Rofi nih. Pak Rofi, tadi kita udah dengar banyak
apa saja yang diperoleh ketika menjadi seorang penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi, dan sangat menyenangkan ternyata untuk menjadi seorang penyuluh anti korupsi yang bersertifikat. Sekarang pertanyaannya Pak, teman-teman atau pemirsa yang sementara mendengarkan mungkin ingin bergabung menjadi penyuluh juga nih Pak. Caranya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Moni. Yang disebut dengan penyuluh anti korupsi itu adalah orang-orang yang memiliki komitmen dan kemampuan menyampaikan materi, begitu ya. Materi apa? Materi anti korupsi. Maka nanti dia memiliki 3 syarat utama. Yang pertama, dia harus berintegritas. Lalu yang kedua, dia memiliki kemampuan menyampaikan materi. Dan yang ketiga, pastinya menguasai materi anti korupsi, begitu. Nah, agar bisa menjadi penyuluh anti korupsi, mereka harus tersertifikasi karena sesuai dengan standar nasional, begitu. Nah, terkait dengan sertifikasi penyuluh anti korupsi, kami memiliki 4 skema sertifikasi. Yang pertama adalah penyuluh anti korupsi jenjang pertama, jenjang muda, madya, dan yang terakhir yang keempat adalah jenjang utama, begitu. Nah, di persyaratan dasarnya itu disebutkan tuh, misalkan untuk jenjang pertama adalah orang-orang yang memiliki kompetensi menyampaikan materi, begitu. Nanti ada dari setiap jenjang ini akan ada jalurnya juga. Ada jalur pengalaman seperti yang diikuti oleh Master Ona dan Master OD, jalur pengalaman. Jadi orang-orang yang memang sudah pernah menyampaikan materi penyuluhan anti korupsi. Terus juga yang kedua jalur diklat, gitu. Nah, setiap jalur ini nanti persyaratannya berbeda. Kalau jalur pengalaman nanti harus menyampaikan bukti-bukti pengalaman melakukan penyuluhannya, portofolionya, begitu. Dan semua proses ini, baik itu jalur pengalaman ataupun jalur diklat, harus juga lulus e-learning LSP KPK dulu. Jadi ada e-learningnya Mbak, e-learning pengetahuan dasar integritas dan anti korupsi. Setelah lulus dari e-learning itu, barulah nanti berwenang atau berhak untuk mengikuti sertifikasi. Bisa melalui jalur diklat ketika misalkan dirasa kompetensinya perlu ditingkatkan, atau bagi yang sudah berpengalaman bisa langsung ikut sertifikasi. Nanti masuk semua ke aplikasi kami di lsp.kpk.go.id, begitu. Nah, nanti setelah itu prosesnya kita akan verifikasi apakah telah memenuhi persyaratan dasar. Setelah memenuhi persyaratan dasar, maka nanti kita akan kumpulkan, kita lakukan BIMTEK gitu ya, terkait bagaimana tahapan selanjutnya. Nanti mereka akan kita BIMTEK, bimbingan teknis khusus untuk mereka mengisi aplikasi APL02 kita sebutnya, asesmen mandiri. Setelah lulus, maka kita lakukan proses asesmen, begitu, sertifikasi sesuai dengan standar. Jika lulus, barulah sebagai penyuluh anti korupsi. Dan nanti berhak mendapatkan sertifikat, mendapatkan rompi biru, dan mendapatkan gelar master. Ini bukan gelar akademik, tapi panggilan sayang kami dari KPK kepada para penyuluh anti korupsi. Karena master itu adalah singkatan, masih terus belajar. Masih terus Karena belajar. orang-orang berintegritas itulah orang-orang pembelajar yang selalu bagaimana meningkatkan integritasnya, dan yang terpenting adalah kebermanfaatannya bagi masyarakat sekitar. Begitu. Oke, baik. Jadi dipanggil master, panggilan Masih sayang. Panggilan terus sayang. belajar. Oke, baik. Nah, ini untuk terkait tenggang waktu untuk pendaftaran masih dibuka sampai sekarang atau seperti apa Pak untuk proses pendaftaran? Kami setiap bulan melaksanakan sertifikasi penyuluh anti korupsi baik secara tatap muka, secara langsung ataupun secara online. Karena LSP KPK, Lembaga Sertifikasi Profesi KPK, ini sebagai salah satu LSP yang diberikan lisensi khusus oleh BNSP untuk melaksanakan sertifikasi secara online. Itu bisa. Namanya AJJ, Asesmen Jarak Jauh. Nah, kita setiap bulan ada jadwal khusus untuk melaksanakan AJJ ini. Jadi siapapun di Indonesia yang memang memiliki kompetensi ingin menjadi penyuluh anti korupsi bisa langsung buka lsp.kpk.go.id. Dan juga nanti bisa mempelajari materi-materi anti korupsi dulu di aclc.kpk.go.id, begitu. Oke, apakah dipungut biaya Pak untuk pendaftarannya? Semua kegiatan yang melibatkan KPK itu adalah gratis, tidak berbayar. Jadi semua peserta tidak ada pembiayaannya. Apakah ada anggaran khusus untuk kegiatan ini? Iya pastinya. Jadi melalui anggaran KPK dari APBN melalui KPK, dan ke semua peserta itu gratis. Gitu. Baiklah. Lalu khusus untuk Indonesia Timur nih Pak, proses pendaftarannya masih dibuka sampai kapan, dan apakah prosesnya juga sama dengan di Indonesia pada umumnya? Untuk Indonesia Timur memang pengkhususan Mbak. Jadi dari 3.000 penyuluh anti korupsi yang ada di Indonesia itu kebanyakan adalah dari Indonesia Barat dan Tengah. Untuk Indonesia Timur ini masih sedikit sekali, masih kurang. Makanya pimpinan tahun ini memfokuskan untuk para penyuluh anti korupsi kita terjun ke Indonesia Timur. Biasanya kendalanya itu klasik, terkait dengan jaringan.
Padahal kami sudah menyediakan yang namanya asesmen jarak jauh dari manapun itu bisa. Namun selalu kendala utama di daerah itu adalah jaringan. Makanya untuk khusus Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, kami tahun ini langsung datang ke daerah. Kami langsung menghubungi dan berkolaborasi dengan mitra strategis kami di daerah. Karena kami dari Kedeputian Pendidikan, maka mitra strategis kami adalah bagian pendidikan di daerah. Dalam hal ini adalah kalau di provinsi adalah BPSDM. Jadi BPSDM ini kita jadikan sebagai mitra strategis dalam pelatihan dan sertifikasi anti korupsi di daerah-daerah begitu. Termasuk juga tentunya ke inspektorat. Karena memang inspektorat sesuai dengan amanat peraturan, beliau adalah sebagai penanggung jawab pencegahan korupsi di daerah begitu. Makanya peserta sertifikasi kami banyak dari BPSDM dan inspektorat dan masyarakat terutama para penyampai ya, para guru, dosen dan sebagainya begitu. Baik, untuk usia yang bisa mendaftar tuh dari range umur berapa sampai berapa, Pak? Ya, sesuai dengan skema persyaratan dasar yang ada di skema itu mulai dari mahasiswa sampai yang pensiun pun bisa gitu. Karena kita memang tidak melihat kompetensi itu berdasarkan usia. Selama dia memenuhi persyaratan dan juga memiliki kompetensi sebagai penyuluh, mau dia masih kuliah begitu, mau dia sudah mau menjelang pensiun atau bahkan sudah pensiun pun, itu bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Dan bahkan kami berharap semua satu-satunya orang di Indonesia itu bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Setidaknya bagi dirinya sendiri gitu. Tadi yang seperti disampaikan oleh Master Ona ya, bahwa ternyata status sebagai penyuluh itu menjadi barrier bagi kita untuk melanggar begitu. Saya ini penyuluh anti korupsi, maka saya harus menjadi contoh, saya menjadi teladan dan bagaimana saya bisa menolak kezaliman serta pelanggaran-pelanggaran begitu. Wow, lengkap sekali nih. Jadi sekali lagi buat pemirsa sekalian yang memang rindu ya bergabung dengan KPK menjadi seorang penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi, masih ada kesempatan sekarang ya, khususnya untuk Indonesia Timur. Kayaknya habis ini kayaknya saya akan berpikir 2 kali untuk bergabung. Tidak perlu 2 kali, cukup sekali aja saja. ya, Pak. Siap, lanjut ke Master Ona. Siap. Ini bukan Master Chef ya, Master Ona masih terus belajar. Siap. Master Ona, apa yang Master Ona lakukan semenjak mendapatkan panggilan atau mengemban tugas sebagai seorang penyuluh anti korupsi tersertifikasi ini kepada masyarakat? Baik, terima kasih Ibu Monik. Setelah menjadi seorang penyuluh, rencana yang saya lakukan itu pastinya ke masyarakat. Selain dari tugas pokok saya sebagai ASN, tetap juga saya lanjut ke masyarakat. Dalamnya itu ke sekolah-sekolah di tempat tinggal saya, terus lebih kecil lagi itu di kelompok pengajian yang saya sudah jalankan. Ya, itu rencana dan memang sudah jalan. Selanjutnya nanti akan lebih besar lagi nanti di sekolah menengah ke atas, SMA, SMP dan SD. Itu rencananya. Tapi kalau untuk kegiatan sehari-harinya tuh lebih banyak di ASN. Itu full, itu udah full itu. Setiap hari itu ada aja. Setiap hari ada aja ngajar untuk anti korupsinya. Baik Latsar sampai dengan PKN 2 dan begitu juga ya dengan di teknis di kesehatan. Kita jaring 11 kabupaten kota udah jalan. 11 kabupaten kota. 11 kabupaten kota sudah kita jaring di kesehatan itu di semua kepala puskesmas 11 kabupaten kota seprovinsi Maluku. Gimana sih caranya Master Ona ini membagi waktu antara menjadi ASN dan juga sebagai seorang penyuluh, Ibu? Kebetulan karena memang kegiatannya ya kita hadir menyodorkan diri sendiri. Saya minta yang itu deh anti korupsinya, yang lain nggak usah, yang penting anti korupsinya, gitu. Selalu. Barusan tadi juga dari kesehatan, dari Balai Pelatihan Kesehatan Zoom untuk pelatihan manajemen puskesmas yang insya Allah hari Senin ini tanggal 14, saya minta untuk materi anti korupsinya, nggak usah yang lain, materi kepemimpinan dan anti korupsinya, saya minta itu aja. Enak aja gitu, ketika berdiri depan kelas menyampaikan seorang pemimpin yang benar-benar anti korupsi itu seperti apa, gitu. Ya itu enak aja sih, Ibu. Jadi kalau memang bukan panggilan jiwa, emang susah ya Master Ona ya? Iya, emang track recordnya dari belum ada penyuluh, udah dari dulu sih. Kalau lihat salah udah langsung ngomong, oh jangan seperti itu, kita ASN tuh diatur loh. Harus sesuai dengan koridornya, kaidahnya. Istilahnya gini, kita makan gaji buta, gitu. Jadi enak aja gitu, memang udah bawaan dari sananya, ya harus integritas lah. Iya. Gitu.
Seperti itu Ibu. Oke, Mas Rona, untuk materi anti korupsi sendiri, Ya. menurut Ibu apakah ini susah atau ingin dipelajari lagi atau memang udah benar-benar menguasai karena memang seorang ASN Ibu? Udah mengalir sih. Jadi slide itu cuma muncul aja gitu. Udah ada di sini sih. Jadi bagaimana seorang ASN itu betul-betul berintegritasnya, ciri-cirinya seperti ini. Dia harus berani, peduli, sederhana, mandiri, tanggung jawab, jujur, adil, kerja keras. Itu modal dasar dulu. Kalau dia udah punya cikal bakal integritas, yang lain tuh enak. Nggak bisa diintervensi. Seperti itu. Lalu bagaimana Ibu Ona menempatkan diri nih, contohnya. Ini dari master terus Ibu lagi nih, campur aja ya Ibu nih. Boleh. Atau kakak aja Ibu. Nona juga boleh. Baik, Master, kalau misalkan satu saat ada ketemu sebuah kasus korupsi di Siap. sebuah lembaga gitu ya Siap. kan, apa sih fungsi Ibu Ona selaku penyuluh di situ dan kemudian menempatkan diri seperti apa Ibu saat mendapati kasus tersebut? Yang jelas pasti kalau memang dia ada di dalam 7 delik pidana korupsi, itu sudah pasti kita akan lapor. Seperti itu Mas. Siap. Kita akan lapor. Kalau dari masih perilaku kita akan mengingatkan, wajib mengingatkan. Tapi kalau dia sudah masuk dalam 7 delik pidana korupsi, itu sudah wajib hukumnya ditindak. Dan ada prosedurnya. Kita bisa melapor, semua orang bisa melapor, ada. Seperti itu Mas. Iya, betul. Wow, ini sangat-sangat full of knowledge sekali nih Master Ona ini. Luar biasa. Kita mau dengar selanjutnya dari Pak Ode, apa saja yang sudah dilakukan semenjak memikul tanggung jawab sebagai seorang penyuluh anti korupsi Terima kasih Bu Monik ya. Jadi kita sebelum memang warning dari awal itu kita sudah pelajari bahwa ini memang harus pakai gerbong komunitas ya. Kebetulan di IGI punya sejarah panjang dengan teman-teman di bagian edukasi KPK. Dan itu kita sebenarnya kembali lagi sedikit ini saat-saat yang kita nantikan ini untuk ujian kompetensi ini sebenarnya sudah sangat lama kan. Terakhir kita berkegiatan dengan KPK itu 2016. Ya, Bayangkan menanti 2016 sampai dengan 2023 itu butuh waktu yang lama. Sabar. Sementara kita sudah siapkan sebenarnya. Kalau misalnya diminta dokumen kita sudah siap segala macam siap. Tetapi ya itulah ini jodohnya baru 2023. Kemarin kita bincang-bincang bahwa ada beberapa kasus yang kita temukan, bukan kasus dalam artian kasus hukum ya. Tapi teman-teman penggerak di guru itu ada program Kemdikbud juga namanya program penggerak. Jadi kita combine ini antara para penggerak, pendidik, kemudian berintegritas. Makanya simpul yang kita bangun itu namanya Kompaks itu ya. Komunitas pendidik penggerak berintegritas anti korupsi. Kita ingin menghadirkan bahwa satuan-satuan pendidikan kita yang kita bina di 11 kabupaten kota itu punya kendala khusus. Sementara mereka tidak tahu cara belajar yang baik itu harus kemana. Bertanya ke orang yang kompeten tentang pengaturan anggaran sekolah misalnya. Mereka tidak tahu apakah yang begini nih sah atau tidak, apa yang begitu itu melanggar tidak. Itu sampai dengan hari ini bahwa karena kebiasaan memberi, kebiasaan memberikan hadiah, kebiasaan sesuatu yang kita anggap biasa padahal sebenarnya salah gitu. Misalnya seorang pejabat ASN dengan membiasakan diri mengurus sesuatu kemudian menyetorkan sebagai kata istilah kita lokal mungkin uang pelicin ya. Atau adalah bagian juga tanggung jawab dari ekosistem di sekitarnya. Misalnya desa, kelurahan mungkin dengan kita minta bantuan partnership seperti teman-teman kepolisian untuk bahu-membahu untuk mensosialisasikan kabar baik ini ya, karena di teman-teman kepolisian itu ada juga yang program baru ini polisi masuk desa ya apa itu. Karena memang kita tidak bisa sendiri, kita bukan Superman ya. Apalagi integritas seorang manusia itu kan seperti ombak ya, fluktuasi kadang ya itu bawaan lah. Naik turun ya, dan tidak bisa. juga sangat besar Ya, sekali. kita mungkin bisa bilang hari ini kita bersih, tapi siapa tahu besok lusa ada yang mengerjain kita juga ya. Itu yang mungkin kita butuh jejaring ya. Betul, supaya bisa membangun integritas itu tidak bisa sendiri. Kapanpun kalau suap mungkin kita masih bisa tahan. Kalau pemerasan masih bisa kita tahan, tapi kalau integritas ini agak sulit. Makanya memang harus butuh orang lain, bukan untuk apa? Untuk saling mengingatkan. Jadi program ke depan itu yang ingin kita dampingi bukan saja sekolah, bukan saja guru, tapi
levelnya ke atas, ke teman-teman kepala dinas. Kemarin alhamdulillah ada teman-teman dari dinas pendidikan yang juga ikut sertifikasi jalur diklat. Dan saya lihat tadi di grup sudah hari pertama itu sudah lolos itu. Dan itu kemarin saya sudah kabarkan bahwa mungkin kita akan kolaborasi dalam sosialisasi berikutnya di sekolah-sekolah gitu ya, supaya bisa lebih menguatkan. Jadi kebanyakan isu teman-teman kita di luar itu juga di luar ada stereotip yang minor gitu misalnya. Jangan-jangan mereka ini yang sering nangkap orang. Gitu. Kita bisa menjelaskan tidak, kita bukan di situ. Kita sepenuhnya ingin berdedikasi mendidik teman-teman, khususnya guru, karena yang bisa menjelaskan ini di hadapan anak-anak ini adalah guru ya. Dan ini harus dimulai dari pendidikan paling dasar. Bagaimana mungkin guru mengajarkan harus disiplin sementara dia sendiri tidak tampak disiplin di depan kelas. Nah, di sana sebenarnya yang ingin kita hadirkan dengan ekosistem baru, pembiasaan lah. Jadi selama ini jujur itu jangan hanya diajarkan di papan itu, jujur itu atau jangan bohong, tapi dengan perilaku kan, pembiasaan. Itu yang kita inginkan sebenarnya, bukan tugas besar misalnya penindakan segala macam ya kita limpahkan ke yang berwenang saja. Betul sekali. Ya, kita hanya membantu di bidang kita, kesanggupan kita di komunitas belajar, ya kita sanggupi adalah bagaimana mulai dari mendidik, mengedukasi di pendidikan. Itu saja sih yang ingin kita kuatkan. Jadi bukan kemana-mana misalnya, oh ini ada, kalaupun kita tidak, ya kita cuma sampaikan, coba ada kasus hukum, oh coba Bapak, kita cuma bisa mengarahkan. Ini kepolisian, mungkin kejaksaan itu ya, yang mungkin. Meskipun kita diajarkan juga ya di dalam itu, bahwa nanti kalau ada yang gratifikasi, Bapak menerima apa, harus lapor online, itu ada memang. Tapi itu bagi kami sementara belum menjadi prioritas ya. Jadi izin menambahkan nih Pak, silakan, bahwa masyarakat itu bisa berperan dalam hal pemberantasan korupsi sesuai dengan perannya masing-masing. Ya. Jadi ada 3 cara. Pertama adalah ke strategi penindakan. Ketika ada menemukan kasus korupsi, untuk penindakan laporkan. Itu ada mekanismenya. Terus yang kedua di strategi pencegahan. Ini terkait dengan bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat mengawasi bagaimana pelayanan publik berjalan dan sebagainya. Itu terkait dengan pencegahan. Nah, adapun jalan panjang untuk bagaimana kita bisa memberantas korupsi adalah strategi pendidikan. Nah, ini bisa dilakukan oleh siapapun sebenarnya pendidikan itu. Bisa saja di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaannya masing-masing, di lembaganya, itu bisa semua tuh. Misalkan dia sebagai kepala keluarga, bagaimana dia bisa menjadi tokoh teladan, ya, menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya, bagi keluarganya untuk berintegritas anti korupsi begitu. Dan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, itu semua adalah bicara tentang bagaimana kita semua bisa mencontohkan anti korupsi gitu. Jadi tadi yang saya sepakat yang disampaikan oleh Master Ode, bahwa untuk penyuluh anti korupsi itu peran pentingnya sesuai dengan strategi pendidikan, yaitu mengedukasi begitu. Adapun pelaporan itu memang bisa kita lakukan, tapi kita lebih menekankan bagaimana kita bisa mendidik dan mengajak orang semua berintegritas, gitu Mbak. Baik. Nah, sepertinya tanggung jawab atau peran sebagai seorang penyuluh anti korupsi yang bersertifikat ini masih belum banyak diketahui fungsi dan kerjanya di tengah-tengah masyarakat, sehingga bermunculanlah stereotip tersebut ya Pak Ode ya. Gimana nih Pak ceritanya untuk bisa menyikapi stereotip yang berkembang di masyarakat? Ya, di komunitas kita sekarang punya jejaring yang cukup luas ya dengan hadirnya platform media sosial dan media mainstream. Ya, kita berterima kasih hari ini bisa bersuara di para pemirsa ya di TVRI, bahwa Bapak Ibu silahkan bergabung jika ingin belajar lebih dalam. Sebenarnya ini bukan saja ingin menjadi penyuluh, tapi bagaimana membuat border ya bagi diri, keluarga, sehingga juga bisa mensosialisasikan ke orang terdekat bahwa sebenarnya yang ditakutkan, yang dikhawatirkan dalam nilai-nilai anti korupsi itu apa, pencegahannya bagaimana, ya mungkin bisa langsung seperti yang disampaikan Mas Taufik tadi. Tapi yang jelas kita itu tidak hanya ingin berdampak ke orang luar. Kita, kalau bagi saya pribadi, ini adalah satu cara belajar baru. Jadi dengan saya belajar dengan ekosistem baru ini, saya mulai memperbaiki diri. Jadi kalau untuk sempurna ya, saya jujur mungkin belum sesempurna yang seideal itu ya, tapi dari sekarang sudah mulai belajar bahwa yang begini tidak boleh, yang begitu tidak boleh gitu. Itu
yang karena bagi saya seperti yang dibilang tadi bahwa kita harus mulai dari diri sendiri. Betul. Kalau sudah mulai netral, baru mungkin bisa berdampak lebih luas ke masyarakat sekitarnya, seperti itu. Terutama guru-guru yang kita bina di komunitas di Ikatan Guru Indonesia, ini teman-teman guru hebat kita, para pendidik dan penggerak, yang juga sekiranya mereka ini juga relawan dari awal yang memang sudah apa namanya, tanda petik ya, quote-nya, memang rela tidak dibayar itu para penggerak gitu ya dari awal itu. Mereka sudah kalau ada yang seperti ini, makanya tadi saya bilang berseloroh itu, kalau 1.000 tuh sekarang ada sekitar 3.000 lebih para guru pendidik penggerak di Maluku. Di Maluku ya. Ya, mungkin mereka juga bisa mengikuti gerbong yang sama untuk Ya, siap. mensosialisasikan ini secara virtual. Ya. Dimulai dari daring ya, karena apa namanya, geografis Maluku kan berbeda dengan teman-teman yang lain. 11 kabupaten kota itu, Master Rofi sendiri sudah pernah sampai ke Buru Selatan, bagaimana jarak jauhnya Buru Ya. Selatan sampai dengan keliling Jaringannya. apa namanya 11 kabupaten kota ini. Kita berharap pesimis lah, optimis bahwa orang-orang baik ini masih banyak. Ini. Betul sekali. Dan ini kita berharap bisa berdampak bagi banyak orang di sekitar kita. Seperti itu. Mbak Monik apa? Usi Monik? Mbak Usi Mbak ya, aja Usi ya. boleh Ya, Pak, boleh. siap. Jadi Pak Ode luar biasa sebagai guru, justru di situ di sekolah tempat Pak Ode beraktivitas di situlah perannya Pak Ode sebagai seorang penyuluh di situ ya, sebagai seorang edukator. Baik. Nah, saya mau Pada saat itu anggotanya itu masih berjumlah 7 orang, 2 dari BPSDM dan 5-nya dari kabupaten. Berjalannya waktu kemarin Juli ya Mas Rofia, itu tersertifikasi dari jalur pengalaman itu 13 orang, 14 termasuk dengan saya. Jadi total kami untuk penyuluh anti korupsi Energi Timur jalur pengalaman sampai dengan hari ini 20 orang. Sebentar mungkin atau besok hasil keluar untuk yang diklat, jalur diklat itu 34 orang. Insya Allah pasti saya optimis lah. Optimis. 54 orang penyuluh anti korupsi Energi Timur di Provinsi Maluku. Dan itu akan terus ada. Seperti itu, Master? Betul sekali. baik, luar biasa, sukses selalu ya. Siap. Ibu Ona, Pak Ode, dan juga seluruh teman-teman yang sudah tergabung dalam paket Siap. Maluku tentunya. Nah, ini untuk sebagai penutup agenda Dialog Maluku Bicara kali ini, saya ingin persilakan untuk setiap narasumber saya untuk memberikan closing statement, apa harapannya bagi masyarakat yang mendengarkan saat ini, dan mungkin ajakan untuk bergabung menjadi seorang penyuluh anti korupsi tersertifikasi. Saya mulai dari izin Pak Ode dulu. Oh iya, terima kasih Mbak Silakan. Monik, Usi Monik ya ini. Iya. Mungkin pesan dari kami sebagai pendidik ya, pengajar dan juga penggerak di komunitas belajar di organisasi profesi Ikatan Guru Indonesia. Ini sebuah kesempatan langka bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Maluku. Jika ingin mendalami lebih jauh tentang nilai-nilai integritas yang berlaku di sekitar kita dan berdampak positif bagi diri kita, keluarga, orang di sekitar, ya bergabunglah dengan program penyuluh anti korupsi yang sepenuhnya dikelola oleh Pusat Edukasi Anti Korupsi atau ACLC KPK. Setelah itu mengajukan sertifikasi. Dan Bapak Ibu ada 2 jalur sebenarnya, jalur pengalaman atau jalur RPL dan juga jalur diklat. Ya. Saya sangat yakin teman-teman di guru pendidik ini sudah punya bekal yang cukup mapan karena terbiasa dengan berinteraksi dan punya portofolio yang cukup banyak. Jadi mungkin nanti berdiskusi dengan kami. Nanti silakan kabari kami di Facebook Ikatan Guru Indonesia. Juga bisa berinteraksi supaya kami bisa menuntun bagaimana caranya. Dalam waktu dekat ini kami juga akan membimbing, membuka secara luas bagaimana cara mendaftarkan langsung dengan jalur sertifikasi penyuluh anti korupsi, seperti itu. Baik. Jadi silahkan bergabung, kita tunggu. Baik, terima kasih Pak Ode. Silakan untuk Ibu Ona. Oh ya, baik. Belum ada kata terlambat untuk berubah yang lebih baik. Saya ajak Bapak Ibu sekalian, terutama ASN. Ayo kita bergabung untuk menjadi ASN yang benar-benar berintegritas. Dari sekarang, dari hari ini, dan kita bisa mulai, Bapak Ibu, ayo kita masuk lewat lspkpk.go.id. Belum kata terlambat, belum ada kata terlambat untuk kita mau menjadi yang lebih baik. Silakan bergabung,
menjadi penyuluh anti korupsi. Terima kasih Bona. Lanjut yang terakhir silakan Siap. Pak Rofi. Terima kasih Mbak Usi Monik. Penyuluh anti korupsi itu adalah orang-orang yang baik ya, dan saya yakin sekali di Indonesia ini banyak sekali orang-orang baik, orang-orang berintegritas, orang-orang jujur yang bisa peduli kepada Indonesia ini untuk bagaimana kita bisa membangun bersama-sama dengan nilai-nilai anti korupsi. Nah, kami di penyuluh anti korupsi memiliki jargon ya. Nanti mungkin di akhir kita coba yel-yelnya ya, yaitu jargonnya adalah jujur, ya, kompeten dan berdaya. Jujur itu adalah bagaimana diri kita pribadi memiliki nilai-nilai integritas yang luhur, kita sebagai orang-orang yang jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, kompeten. Kita memiliki kompetensi untuk bagaimana kita bisa mencegah korupsi terjadi di bangsa ini. Dan yang ketiga adalah yang tertinggi, yaitu berdaya. Bagaimana kita berdaya dan bagaimana masyarakat di seluruh Indonesia itu bisa kita ajak dalam hal kebaikan berintegritas untuk Indonesia yang maju. Demikian, Mbak. Jadi terakhir dari kami mungkin kita akan yel-yel. Ya, kalau saya sebutkan Master apa kabar? Bisa dijawab? Siap. Oke, siap. Izin. Master apa kabar? Master. Siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya, Pak Ode, Ibu Ona, dan juga Pak Rofi untuk waktu dan kesempatannya. Dan semoga kita berharap, semoga adanya semangat penyuluh dan edukasi anti korupsi di Maluku terus digemakan ya, supaya Provinsi Maluku ini bebas dari korupsi. Akhir kata, saya Monika Seipala mewakili seluruh kerabat yang bertugas hari ini menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Selamat sore dan sampai jumpa. Dari kejauhan